Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema apa yang akan dia bayar dari perbuatannya pada diriku, ya. Sekali lagi, apa yang akan dia bayar dari perbuatan dia pada diriku. Kalau perbuatannya baik, maka ya alhasil dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Tapi kalau misalnya perbuatannya itu tidak baik, ya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik juga. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya guys ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang terbaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi sebelumnya, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi santai aja ya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Seperti biasa namanya PA card ya, atau pilih kartu ya. Energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan atau sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, dimulai dari sejak kalian nonton ya, kapanpun itu ya, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu ya adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya, siapapun diri kalian. Oke. Kita akan lihat ya. Apa yang akan dia bayar dari perbuatannya pada diriku. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin melakukan amal donasi berupa ya, donasi kan ya, untuk membantu, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Oke, di sini ada 3 kartu, 3 kelompok ya, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri ya, sambil kalian bayangkan wajah orang yang melakukan sebuah perbuatan kepada diri kalian. Kalau tidak cocok, satu, cari yang kedua atau cari yang ketiga gitu ya guys ya. Gampang ya. Oke. Kalau bingung, pausekan dulu videonya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita melihat di sini ada kartu Reaching for your dreams ya. Go for it ya. Saya lihat ini ada energi jatuh bangun ya, untuk datang ya kepada diri kalian ya, mungkin untuk membuat sebuah klarifikasi kayak, atau untuk meminta maaf. Saya lihat ya, kenapa seperti itu ya. Di sini saya merasakan ada wajah yang penuh dengan kesedihan. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau ini orang mungkin ya, dia menyesali ya,
Dia menyesali apapun yang dia lakukan kepada diri kalian ya. Dan dari satu kartu ini saya bisa merasakan kalau energi kalian ya mungkin selama ini terlalu mengejar-ngejar orang tersebut ya. Oke. Atau terlalu ya mencari si doi kan, karena mungkin kalian ingin membuat sebuah klarifikasi atau membuat sebuah penjelasan, tapi si doi itu kan kayaknya menghindari diri kalian, kayak ya bersikap seperti seorang pengecut lah ya, atau seperti seorang pecundang gitu kan, tidak berani bertanggung jawab kepada diri kalian. Dan sekarang lihat di sini, reaching for your dream, go for it ya. Si doi ya, siapapun orang tersebut ya, sepertinya merasakan perasaan bersalah loh ya kepada diri kalian ya guys ya. Ada kemungkinan orang yang satu ini ya, dia ingin datang ya untuk minta maaf kepada diri kalian. Jadi mungkin itu kesalahan dia yang mesti dia bayar ya kepada diri kalian ya guys ya, atas perbuatannya tersebut kan. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers to pick and choose card number 1. Apa yang akan dia bayar ya dari perbuatannya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu reaching for your dreams, go for it. Thank you. Seven of Cups, the Emperor, Nine of Wands. Nah ini kan dihantui rasa ketakutan kan. Oke. Four of Pentacles, menutup diri ya. Sampai detik ini orang ini tidak berani ya bertemu dengan diri kalian ya. The Tower moment ya, shocking moment, kehancuran ya. Zodiak yang terkoneksi di sini adanya zodiak Scorpio, Aries, kemudian ada zodiak Sagittarius, ada Capricorn, dan ada Aries dan Scorpio. Oke, kita lihat. Heavenly God and Universe, please give us your advice. Sorry ya, kartunya reseh ya guys ya. Oke. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu reaching for your dreams? Go for it. Thank you. Rubelet, passion and purpose ya, hasrat ya dan tujuan ya. Your enthusiasm give you energy and motivation to work on a meaningful project that dear to your heart. Oke, maaf saya agak sedikit ngeblank ya hari ini ya guys ya. Oke, karena kondisi badan saya masih belum begitu fit kan. Saya merasakan ini adanya energi orang yang belagu ya, orang yang sombong, sok kecantikan kayak atau sok kegantengan, udah sombong player lagi saya lihat ya. Cap buaya gitu kan guys kan. Oke, cap buaya player ya. Banyak opsi dia ya. Oke, kalau pria itu playboy ya, kalau misalnya cewek itu playgirl ya. Mungkin dia terlalu overconfident ya saya lihat ya. Karena kronologisnya di sini ya, kalian berdealing dengan seorang yang egonya besar, egonya tinggi, udah egonya tinggi, player lagi, kayak gitu 2 kali lipat saya lihat ya. Oke, egonya tinggi, player lagi kan, sok kecantikan, sok kegantengan kan, sok kayak ya harga diri begitu tinggi gitu kan guys kan. Dan saya lihat apa yang pernah dia lakukan kepada diri kalian, dia pernah berselingkuh dari diri kalian. Oke. Udah pernah berselingkuh, menghadirkan opsi lain. Saya tidak mengatakan opsi ketiga lagi ya guys ya. Bahkan saya lihat di saat dia berdealing dengan diri kalian, dia menghadirkan opsi-opsi lain, ibaratnya ya kayak gimana ya,
Selain opsi ketiga, third party, ada fourth party, five party lagi, fifth party kan. Lebih dari 2 orang saya lihat ya. Sana sini kan. Sana sini gaet terus kan. Dan dia merasa bangga dengan apapun yang dia perbuat di Emperor ya. Dia tahu dia itu perbuatannya itu salah, tapi dia bangga. Ngerti kan guys kan? Kadang ada orang yang merasakan ya bangga itu karena dia tidak merasakan dirinya itu bersalah, tapi ini dia udah tahu dirinya yang dia lakukan itu bersalah, tapi dia malah bangga terhadap kesalahan yang dia lakukan kepada diri kalian. Ibaratnya kayak tanpa melakukan kesalahan kan, tidak membuat dirinya itu tampak macho kayak, tampak strong kayak kan. Malahan kesalahannya itu yang dijadikan sebuah kebanggaan kayak gitu ya. Oke. Kepada diri kalian kan. Nah, saya lihat di sini kan beberapa orang dari diri kalian juga selain itu pernah di ghosting ya oleh diri dia ya, the tower moment ya. Pernah di ghosting oleh diri dia lagi kan. Dia mendapatkan orang lain yang jauh lebih baik menurut dia, dia tiba-tiba ghosting kalian, dia tiba-tiba menutup komunikasi, tiba-tiba memblokir kalian ya. Bahkan kalian juga tidak tahu sebenarnya apa penyebabnya, masalahnya itu karena apa. Yang penting seenak jidatnya dia aja ya guys ya. Seenak jidatnya dia aja. Oke. Dan saya lihat akibat dari perbuatan yang dia lakukan kepada diri kalian, hal yang mesti dia bayar ya sekarang ya. Saya lihat secara rezeki dia ya. Rezekinya agak seret saya lihat ya. Beberapa orang mungkin sampai kehilangan pekerjaan dia yang sempat dia bangga-banggakan ya, sempat dia sombong-sombongkan ya, pekerjaan dia tiba-tiba gulung tikar kayak pilot kayak kan, tiba-tiba bangkrut kan, tiba-tiba resign atau dipecat lagi secara tidak hormat saya lihat ya. Oke. Tapi ya sampai detik ini juga kan energi kesombongan atau energi ego, gengsi itu masih melekat pada diri dia saya lihat. Oke. Daripada dia merasa ya dirinya dihina oleh orang kan, lebih baik dia memilih untuk menutup diri, menjauh dari orang-orang yang berusaha untuk mendekati diri dia guys. Dia memilih untuk menutup diri, tidak mengekspos dirinya, tidak mempublikasikan kehidupannya di khalayak umum gitu kan. Karena memang hidupnya itu sedang out-outan. Ini yang terlihat oleh saya guys. Dan kenapa dia melakukan hal kayak gitu? Di Emperor, dia itu ego, dia itu gengsi, dia tidak mau sampai dicela, diketawain atau sempat dihina oleh orang. Karena kemarin itu dia udah sempat banyak menghina orang-orang saya lihat, termasuk kalian salah satunya ya guys ya, yang jadi bahan mainan dia kan guys kan. Dan saya lihat siapapun orang yang pernah berdealing dengan diri dia kemarin-kemarin tersebut ya, Seven of Cups ya, dia menghadirkan opsi-opsi lain player gitu kan. Hari ini yang mesti dia bayar perasaan insecure, Nine of Wands, di mana orang-orang itu datang di Emperor kayak menuntut ya sebuah pembalasan dari diri dia, ingin menjatuhkan diri dia. Maka itu dia sibuk menutup diri, membentengi dirinya tersebut ya guys ya, membentengi dirinya tersebut. Bahkan beberapa orang saya merasakan di sini ada energi kayak isolasi diri, bersembunyi dari orang-orang supaya tidak ada seorang pun yang bisa menemukan diri dia. Kalau sempat ditemukan, wah hancur tower moment. Tapi saya lihat ini ada kemungkinan dari sekian banyak target yang sudah pernah dia permainkan ya, ada beberapa orang yang akan menemukan diri dia loh ya. Karena kartu tower ada terletak di bagian ujung ya, sebuah kehancuran ya. Saya lihat begitu banyak ya serangan-serangan yang datang ke dalam kehidupan dia itu kan. Salah satunya pasti ada yang masuk. Kalau tidak dari kalian, berarti serangan dari orang lain ya, yang akan masuk ke dalam kehidupan dia sehingga mengakibatkan dia itu ibaratnya posisi udah kehilangan pekerjaan kan, dapat masalah lagi kan. Oke, kayak menuntut balas gitu lah ya guys ya. Jadi posisinya itu kayak udah jatuh ketimpa tangga kan, udah ketimpa tangga kan, terkubur tanah lagi. Oke. I'm sorry to say ya. Jadi ya, apa yang akan dia dapatkan ya dari perbuatan dia kepada diri kalian? Rasa ketakutan, penuntutan balas dari orang-orang,
Oke, yang ingin menuntut balas, hidupnya hancur, ya, karena banyak sekali orang yang memusuhi diri dia lagi. Apa yang dia dapatkan, dia mesti bersembunyi, mengumpetin ya dirinya sendiri, ya, supaya menjauh dari serangan orang-orang. Sempat salah satu aja masuk, hancur hidup dia, ya. Dan ujung-ujungnya pasti ada orang yang akan menemukan di mana letak keberadaan dia. Dan saya lihat di sini ada energi kehancuran di ujungnya. Saya lihat hidupnya itu hancur lebur, ya. Oke. Secara karir dan keuangan udah hancur lebur kan. Secara sosialisasi ya, di tengah masyarakat juga hancur lebur saya lihat ya. Oke, pekerjaan juga hancur lebur, gulung tikar kan. Mengalami kerugian, jatuh, bangkrut lagi. Oke. Dan saran pesan untuk diri kalian ada passion and purpose ya. Hasrat dan tujuan ya. Your enthusiasm ya. Give you energy. Kalian disuruh untuk menjaga rasa antusias kalian nak ya. Oke, tenang aja ya. Bukan kalian yang jadi korban. Di luar sana masih banyak orang lain yang menjadi korban dia, guys. Oke. Jadi, kalau kalian tidak menuntut balas, masih ada orang lain yang akan membalas tindakan dan perbuatan dia ini. Jadi, kalian santai aja, tenang aja, guys. Oke? And motivation, ya. Give you energy and motivation. Kalian disuruh mencari sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kalian untuk memotivasi kalian supaya kalian bisa bangkit lagi kembali, ya. Supaya kalian bisa merasa confident, semangat, antusias lagi kembali, kan? Dan kalian mesti sayang ya terhadap hati dan perasaan kalian. Maksudnya sayang di sini ya. Ya, jagalah hati dan perasaan kalian tersebut ya, supaya lain kali jangan sembarangan kalian memberikan hati dan perasaan kalian pada orang yang tidak berguna kayak gini, guys. Ngerti kan, guys? Oke. Lebih baik kalian jaga baik-baik hati kalian tersebut kan, berikan kepada orang yang layak untuk menerima cinta kalian ini daripada memberikan kepada orang yang tidak memiliki faedah ya, tidak memiliki meaning ya kepada diri kalian. Lebih baik kalian salurkan ya rasa antusias dari perasaan kalian tersebut terhadap sesuatu yang lebih berarti di dalam kehidupan kalian, seperti fokus kepada karir dan finansial, cari makan, cari duit gitu kan. Oke. Kalian disuruh cari proyek baru yang lebih menguntungkan diri kalian, proyek baru kan, atau beberapa orang dari diri kalian disarankan untuk kayak ya semacam buka usaha baru. Kayak lebih baik pikiran kalian ini diorientasikan ke arah yang berguna ya untuk kehidupan kalian daripada untuk orang yang satu ini, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Dan kita melihat di sini ada kartu yellow ya. Yellow ini adalah solar plexus ya. Oke, flexibility, adaptability, personal power. Nah, apa yang mesti dia bayar kepada apa yang mesti dia bayar dari perbuatannya kepada diri kalian dari kartu yellow ini kan, atau cakra perut ini kan, guys kan. Terlihat ya, ini adalah simbol dari kemapanan hidup ya. Simbol dari kesehatan juga bisa saya lihat. Oke? Simbol dari kesehatan, kemapanan hidup ya. Simbol dari rezeki ya. Kalau misalnya dia melakukan hal yang baik kepada diri kalian, maka alhasil orang ini mendapatkan rezeki kayak gitu, guys. Tapi kalau hal yang dia lakukan tidak baik kepada diri kalian, hati-hati, rezeki dia itu yang akan jadi imbas terlebih dahulu ya. Oke. Hidupnya ini flexibility ya, kayaknya akan oleng-oleng terus ya, guys ya. Akan kayak timpang sebelah gitu kan, guys kan. Oke. Secara kesehatan juga akan memburuk lagi saya lihat. Oke. Dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2.
Apa yang mesti dia bayar dari perbuatannya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu yellow, flexibility, adaptability, personal power. Thank you. Five of Pentacles. Oh my god, ini suram banget loh ya. Rezeki kan saya bilang kan, 5 Pentacles ini orang yang jatuh bangkrut ya. Oke, udah jatuh bangkrut. Ini 5 Pentacles juga bisa jadi sakit ya. Kondisi badan dia itu memburuk saya lihat ya. Secara rezeki dia itu seret. Four of Swords. Nah kan, Four of Swords ini bisa jadi orang yang bad rest ya. Kalau dua kartu ini digabungkan, bisa jadi orang ini spesifiknya ya, hanya untuk beberapa orang kan. Kalau umumnya itu kan, mungkin ya, secara rezekinya ini mandek ya, secara rezekinya ini tiba-tiba tumpul gitu kan, sampai jatuh miskin gitu kan. Oke, tapi untuk spesifiknya hanya beberapa orang, 10 orang yang nonton video saya ini, mungkin ada 1 atau 2 orang saja kan, mungkin orang ini bisa sampai jatuh sakit, bed rest saya lihat ya. Oke, Five of Wands. Oh, suram banget ya. Banyak hutang sana sini kan, banyak bertengkar dengan orang sana sini. Knight of Cups ya, mengharapkan belas kasihan dari orang-orang ya, cari bantuan sana sini berupa pinjaman modal. Ten of Pentacles ya. Oke, hanya untuk menutupi masalah keuangan dia. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Taurus, ada zodiak Libra, ada zodiak Leo, ada zodiak Pisces, dan ada zodiak Virgo. Maaf ya guys ya, saya agak ngeblank karena kondisi badan saya ini masih belum fit ya. Belum fit banget, masih agak rada-rada lemas gitu kan. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu yellow, flexibility, adaptability, personal power. Thank you. Keroid ya, Keroid. Spiritual protection ya. Ini lebih cenderung ke arah berdoa ya guys ya. You are being watched over and protected physically, emotionally, and energetically ya. Dari diri kalian ini mendapat proteksi dari ilahi ya, atau mendapat perlindungan dari alam semesta, mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, dari sini saja sudah terlihat dengan sangat jelas ya, kenapa kalian dipisahkan dari orang yang satu ini ya guys ya. Karena Tuhan menyayangi diri kalian guys. Tuhan tidak ingin kalian ya, hidup kalian ini hancur bersama dengan orang yang satu ini. Karena saya lihat beberapa orang dari diri kalian ya, kronologisnya seperti mengalami sebuah kekerasan ya, saya lihat ya. Kalau tidak kekerasan melalui kekerasan tangan kayak, atau kekerasan tutur kata kayak kan, bisa jadi kekerasan yang orang ini lakukan ya. Ibaratnya seperti kekerasan fisik juga bisa loh ya, saya lihat ya, kemarin tersebut kan. Oke, yang dia lakukan kepada kalian kayak ya, selalu argumentasi, ajak kalian argumentasi dikit-dikit kan, selalu ajak kalian ini kan, kayak gimana ya, bertengkar, baku hantam terus. Beberapa orang, spesifiknya mungkin hanya 2 atau 1 orang kan, ini mungkin mengalami kekerasan fisik ya, diperlakukan secara kasar. Kalau tidak melalui perbuatan, maka melalui kata-kata saya lihat. Dan saya lihat sekarang ya, ibaratnya kalian berdealing dengan orang yang ibaratnya kayak bermental pengemis ya guys ya. Bermental pengemis gitu kan, dia datang ya, mencari bantuan kepada diri kalian. Untuk apa ya? Dia menawarkan cinta kepada kalian, ujung-ujungnya Ten of Pentacles, dia hanya ingin mendapatkan kenyamanan secara materi daripada diri kalian guys.
Ngerti kan? Karena secara materi kalian mungkin saja lebih kuat ya, berada di atas dia kan. Jadi ibaratnya dia jadi parasit atau menjadi benalu datang nempelin kalian guys. Supaya ada orang yang membacking ya, atau orang yang membackup ya kehidupannya satu ini guys. Oke. Jadi apa bedanya orang ini sama seperti benalu atau parasit? Dan tipe-tipe orang kayak gini tidak boleh sempat punya uang sedikit saja ya. Sempat punya uang sedikit saja kan, langsung dia berulah. Dan apa-apapun dia nggak mau tahu kan, saat dia udah punya duit kan, ibaratnya orang yang mengalami kufur nikmat gitu kan, tahu kan guys kan, sampai lupa diri kan guys kan, sudah terlalu enaknya tersebut kan, sampai lupa diri sehingga memperlakukan orang lain dengan sembarangan kan, sehingga memperlakukan orang lain itu dengan sombong, dengan belagu gitu, sampai bisa menghina orang lain lagi kan, saat dia udah punya duit kan guys kan. Tapi kalau saat dia nggak punya duit, dia terkapar, nggak bisa berbuat apa-apa, kayak gini lah contoh-contohnya ya, saya lihat ya. Dan sekarang akibat dari perbuatannya kepada diri kalian, yang apa yang mesti dia bayar ya, hidup dia ini sengsara banget, kesulitan saya lihat ya. Beberapa orang kalau dua kartu ini digabung ya, sampai dia jatuh sakit, tidak punya duit untuk berobat lagi, saya lihat ya. Jatuh sakit, tidak punya duit buat berobat lagi kan. Usaha secara umumnya ya, saya lihat orang ini mengalami sebuah kebangkrutan ya. Kebangkrutan usaha apa yang dia lakukan, jatuh usahanya tersebut, pilot ya. Dan kalau misalnya dia bekerja dengan orang, tiba-tiba di PHK ya, dipecat secara tidak hormat. Karena saya lihat kenapa dia bisa dipecat secara tidak hormat kan, karena dia ini orangnya yang udah tipe-tipe kufur nikmat kan, udah nikmat tapi tidak tahu mensyukuri kan. Di dalam pekerjaan dia itu jadi sombong, jadi belagu, sehingga ajak rekan-rekan bisnis dia, ajak rekan-rekan kerja dia itu untuk kompetitif kan, cari masalah terus, cari gaduh terus kan, kepada rekan sesama teman kerja dia kan. Akibatnya atasan dia yang melihat hal kayak gitu kan, jadi tidak mengendorkan diri dia lagi dan segera pecat dia. Dan sewaktu dia udah dipecat, saya lihat ya, ini orang sampai mohon-mohon loh ya, Knight of Cups ya, dia sampai mohon-mohon belas kasihan gitu kan, kepada siapa ya, kepada atasannya tersebut agar jangan memecat dia gitu kan, sampai merayu-rayu atasannya tersebut kan. Ten of Pentacles ya. Tapi saya lihat ya, ini juga tidak berguna juga, karena orang-orang di dalam lingkungan kerja dia kan semuanya udah pada tahu sifat asli dia. Kalau tipe-tipe orangnya ini tidak boleh sukses sedikit pun. Kalau udah sukses sedikit pun ya, semua orang yang ada di muka bumi ini diinjak-injak sama diri dia. Kayak gitulah ya contohnya ya guys ya. Inilah perbuatan yang mesti dia bayar ya. Memang beberapa orang sampai jatuh sakit lagi karena ibaratnya kayak apa ya, tak ada seorang pun yang mempedulikan dia sampai jatuh sakit karena orang-orang pada memusuhi diri dia. Sampai untuk berobat saja dia tidak punya duit, sampai minta bantuan kepada keluarga dia, dan hidupnya sekarang ibaratnya hanya bertumpu kepada keluarga dia, kepada orang tua dia. Kepada orang lain dia tidak bisa bertumpu lagi karena tak ada seorang pun yang mempercayai orang kayak gini lagi, saya lihat. Oke, Five of Pentacles ya, ludes banget loh ya. Contoh 2 juta yang dia dapatkan, 2 juta itu yang dia habiskan gali lubang tutup lubang, karena tipe-tipenya ini tidak pandai mengelola keuangan, saya lihat. Hanya tahu enaknya sendiri aja kan. Nanti udah tidak punya duit kan, barusan sibuk keteteran. Five of Wands ya, sibuk cari sana sini, berjuang sana sini. Tapi ya, untuk kali ini dari hasil perbuatannya kepada diri kalian ya, ibaratnya kehidupan alam semesta tidak memberikan kendor lagi kepada diri dia guys. Nggak memberikan kendor lagi ya. Langsung ya dijita terus kan, dibenamkan terus kan oleh alam semesta kan. Sampai dia cari bantuan kepada orang-orang, kepada keluarganya, tak ada orang yang mau membantu dia lagi. Oke, Five of Wands. Dan saran pesan di sini untuk diri kalian Keroid ya, spiritual protection lah ya.
ada kemungkinan orang ini akan datang lagi loh ya. Knight of Cups ya, dia akan datang lagi kepada diri kalian dalam keadaan compang-camping ya, dalam keadaan nangis-nangis gitu kan, compang-camping datang memohon belas kasihan kalian kan guys kan. Kalian disuruh lebih baik kalian jaga diri kalian itu baik-baik guys. Dan kalian tidak dihimbau untuk menerima orang yang satu ini lagi. Kalau sempat kalian menerima orang yang satu ini lagi ya, nanti ke depannya dia bakalan berulah lagi, contohnya kayak gitu ya. Jadi disarankan spiritual protection lah ya, banyak berdoa kepada Tuhan, mintalah perlindungan dari Tuhan. You are being watched over, protected physically, emotionally, and energetically ya. Kalian ini sebenarnya orang yang sedang diproteksi oleh Tuhan, sedang diproteksi oleh ilahi ya guys ya. Itulah sebabnya karena Tuhan menyayangi diri kalian, kalian dijauhkan dari orang-orang model kayak gini guys. Jadi kalaupun dia kembali kepada diri kalian, mau mewek sampai kayak gimana pun, jatuh bangun sembah sujud ya kepada diri kalian kan guys kan, kalian tidak dihimbau untuk menerima dia lagi ya, untuk tidak menerima dia lagi kembali. Kalian lebih baik banyak berdoa kepada Tuhan, lebih baik segera jauhkan kalian dari orang model kayak gini guys, ngerti kan guys kan. Dan kalian disuruh banyak berdoa lah ya, minta perlindungan Tuhan ya, siap-siap karena orang ini mau kembali lagi. Dan saat kembali lagi takutnya ya, secara emosional perasaan hati kalian ini dibuat sampai bimbang oleh orang yang satu ini guys. Dia akan kayak gimana ya, mencoba ya merebut simpati kalian, rasa belas kasihan dari diri kalian. Dan takutnya kalian nggak tega, nggak sampai hati melihat keadaannya sampai kayak gini kan, nanti kalian malah jatuh lagi ke lubang yang sama kan. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi mulai dari saat ini ya, banyak berdoa ya kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Kalau mau jauhkan orang ini, maka jauhlah sejauh-jauh mungkin gitu lah ya. Jangan muncul lagi di hadapan kalian ya, supaya kalian ini jangan sampai supaya hati kalian ini jangan diobok-obok sama orang yang satu ini guys. Oke, rugi nantinya diri kalian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Dandelion, bunga dandelion ya. Vitality, empowerment, perseverance. Oke. Kalau orang ini melakukan hal yang baik kepada diri kalian, maka dia akan membayar dengan sesuatu yang baik juga. Tapi kalau misalnya orang ini pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada diri kalian, maka hal buruklah yang akan terjadi kepada diri dia. Empowerment ya. Oke, vitality ya, atau vitalitas. Empower, pemberdayaan, dan perseverance itu adalah kegigihan ya. Dari kartu ini saya merasakan ada energi kayak orang ini mesti kerja banting tulang mati-matian ya. Oke, kerja banting tulang mati-matian saat ini kan guys kan. Kenapa kayak gitu ya? Karena saya lihat kemarin orang ini mungkin hanya mau terima enak-enaknya aja dari diri kalian guys. Oke, dia terima beres, terima enak dari diri kalian. Saat sudah tidak memiliki diri kalian, ya udah, siapa yang akan membantu dia lagi kan? Dia mau cari enak di mana lagi? Tidak ada lagi guys. Jadi dia mesti kayak gigih gitu ya, perseverance ya, kerja keras ya untuk melanjutkan kehidupan dia. Oke, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your explain to us for viewers who can choose card number 2. Apa yang akan dia bayar dari perbuatannya kepada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Dandelion, Vitality, Empowerment, Perseverance. Thank you.
Death, kematian. Oh, saya tidak mau membacakan soal hidup mati ya guys ya, karena hidup mati itu ada di tangan Tuhan, saya lihat ya. Oke. Biarpun ada kartu death kan, saya tidak mau mengatakan kematian seseorang ya. Ada kartu Three of Cups, Nine of Wands, Six of Swords. Ini orang mesti pergi jauh loh, saya lihat ya. King of Pentacles ya. Sampai mesti merantau ya. Dan zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Scorpio, Cancer, ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Aquarius, ada Taurus. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Dandelion, Vitality, Empowerment, and Perseverance. Thank you. Sapphire, ya, easy does it, ya, mudah bukan? Your bread, happiness and abundance require a gentle approach to life and work ya. Kalian sebenarnya lebih memiliki masalah materi ya, lebih memiliki finansial dibandingkan orang yang satu ini guys. Kalau mau dibandingkan dengan diri kalian, orang ini masih jauh di bawah diri kalian. Jadi kalian disuruh kayak ya gimana lah ya, nggak perlu terlalu kayak ya menganggap diri kalian ini tidak berguna kayak atau kayak gimana kan, atau terlalu mengejar sesuatu supaya bisa berada di atas dia. Nggak perlu sampai kayak gitu guys, karena kalian belum apa-apa aja sudah berada di atas dia. Kayak gini lah ya contohnya ya. Dan saya lihat sekarang di sini ya, ini ada third party ya. Orang ini pernah menghadirkan cinta segitiga di dalam kehidupan kalian, dan death ya, dimana hubungan kalian ini pernah berakhir dengan cara blokir-blokiran. Orang ini tiba-tiba pergi meninggalkan diri kalian saat kalian sudah tidak bisa memberikan kenyamanan dalam masalah materi lagi kepada diri dia. Seperti ya hampir mirip seperti kartu kelompok yang kedua atau pertama gitu ya guys ya. Ini energinya ya. Orang ini terpaksa pergi, saya lihat ya, karena saat dia ada ya, saat kalian ada di dalam kehidupan dia kan, ibaratnya kalian membawa hoki ya kepada kehidupan dia. Apapun yang dia lakukan itu pasti akan sukses terus. Tapi ya, apa yang dia lakukan kepada diri kalian, saya lihat ya di sini ya, dia bukannya mensyukuri cinta kalian kepada diri dia, malahan Three of Cups, Love Triangle yang dia hadirkan kepada diri kalian, dia malahan berselingkuh ya, berselingkuh kepada orang lain kan. Saat berselingkuh kepada orang lain kan, dia itu munafik ya, saya lihat ya. Dia menutupi aibnya itu kan, dia menutupi selingkuhannya itu dengan rapat-rapat, saya lihat. Oke. Sampai ya hubungan dia dengan kalian sudah berakhir dead ya. Dia tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan kalian dengan cara ya mencari-cari alasan ya untuk mencari kesalahan kalian tersebut kan. Dia tinggalkan kalian, bahkan kalian juga tidak tahu kan salah gue di mana. Kok kayaknya yang dia tuduhkan itu kan, kok kayaknya nggak saya lakukan kayak gitu. Kok dia bisa nuduh saya kayak gitu, padahal dia yang berbuat kayak gitu guys. Contoh-contohnya kayak gitulah ya. Setelah dia udah pergi, oke, kita putus ya, pura-pura, padahal dia yang berbuat salah kan. Dia lemparkan kesalahan itu kepada diri kalian, ibaratnya kayak main playing victim gitu ya guys ya. Oke, main playing victim gitu kan. Dia jadikan, karena memang dia udah ingin memutuskan kalian, dia sudah menemukan orang lain, saya lihat. Memang udah niatnya untuk memutuskan diri kalian karena demi orang ketiga ini guys. Jadi sengaja dia cari-cari kesalahan kalian, meskipun kalian tidak membuat kesalahan. Dia temukan, dia cari sampai dia temukan kesalahan kalian yang setitik itu, dia besar-besarkan kayak gitu. Oke? Dia kobarkan ya kesalahan kalian itu untuk dijadikan alasan supaya dia bisa pergi meninggalkan koneksi hubungan ini bersama dengan diri kalian untuk si orang ketiga ini. Oke.
Makanya dia nutup diri rapat-rapat kan, dia jaga aibnya itu rapat-rapat kayak gitu. Dia tidak ingin kalian tahu. Nanti kalian kalau misalnya udah tahu kan, borok-boroknya itu malah udah kebongkar kan guys kan. So ya, sekarang kita berbicara lah ya, apa yang akan dia dapatkan ya dari perbuatannya kepada diri kalian. Dia menemukan orang yang menyelingkuhi diri dia. Oke? Dia menemukan orang yang menyelingkuhi diri dia, menghadirkan third party di dalam kehidupan dia, ya. Ini ya membuat hidupnya ini ibaratnya seperti dunia ini jadi hilang semuanya, ya. Bagaikan kesambar geledek di siang bolong gitu kan guys kan. Sampai saya lihat dia dibuat trauma oleh si selingkuhannya tersebut, ya. Oke, dibuat trauma oleh si selingkuhannya tersebut karena mungkin dia bucin ya kepada si selingkuhannya itu kan, tapi selingkuhannya itu hanya mempermainkan dia aja saya lihat. Sampai pada akhirnya dia mengalami trauma, stres, sampai takut jatuh cinta kan. Karena stres dan trauma tersebut kan, dia tidak mau tinggal satu kota lagi, di mana di kota tersebut ada selingkuhannya tersebut kan. Dia mau pergi jauh-jauh, pergi kayak merantau gitu kan guys kan, untuk cari duit kan. Untuk cari duit karena duitnya itu udah habis, dibuat sampai babak belur kan, dibuat sampai amsyong ya oleh selingkuhannya tersebut kan. Setelah dibuat sampai amsyong, dimorotin oleh selingkuhannya tersebut, selingkuhannya itu meninggalkan dia untuk orang yang jauh lebih tajir. Dan atas sikap dan perlakuan dari selingkuhannya tersebut membuat dia itu jadi trauma saya lihat. Tapi kalau ditanya apakah orang ini akan kembali kepada kalian, saya tidak melihat ya. Malahan saya lihat orang yang satu ini ya, dia ingin pergi jauh, meninggalkan segalanya, meninggalkan kalian, meninggalkan selingkuhannya, bahkan pergi merantau ke luar kota, ke luar pulau kan. Oke, untuk mengubur dalam-dalam, untuk membentengi dirinya sendiri, untuk memblokir ya segala macam cinta, tawaran cinta yang datang ke dalam kehidupan dia lagi, karena dia udah trauma. Apa yang dia lakukan dibayarnya sampai tuntas oleh selingkuhannya ya, yang datang ke dalam kehidupan dia. Oke. Three of Cups ya. Dirinya udah diselingkuhin. Ada kartu The Dead lagi ya. Ibaratnya situasi dan kondisi ini kan ditakdirkan oleh alam semesta atau oleh Tuhan ya. Ibaratnya sebagai hidayah ya, atau azab bagi diri dia kan guys kan. Supaya dia itu bisa berubah dan dia itu lebih bisa menjaga perasaan hati kalian ini. Makanya hidup dia ini sengaja dikosongkan kayak spiritual awakening ya. Memang alam semesta ingin dia berubah saya lihat. Ya, dipaksa ya, dipush ya sampai berubah ya. Kalau tidak berubah, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan ya. Dan saat proses perubahan tersebut, orang ini mengalami rasa trauma yang membuat dia mesti pergi jauh ya. Saya lihat ya. Makanya di sini Safir, saran pesan untuk diri kalian. Isi dasit, mudah bukan? Your heart, kesehatan kalian, kebahagiaan kalian, kemakmuran kalian. Oke? Itu sangat mempengaruhi hidup kalian dan kinerja kalian ya guys ya. Oke? Jadi ya, untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, untuk bisa mendapatkan kemakmuran, untuk bisa mendapatkan sebuah penyembuhan, healing gitu kan guys kan, kalian disarankan untuk ya jaga kondisi kesehatan kalian, jaga perasaan kalian. Kalian disuruh fokus aja terhadap materi dan keuangan kalian, dan keuangan yang kalian dapatkan itu ya, kalian lebih baik kalian gunakan untuk mencari kebahagiaan sendiri, untuk kesehatan kalian sendiri. Rawatlah tubuh dan badan kalian sendiri, karena dengan kalian mencintai diri kalian sendiri, taraf hidup kalian akan, yang udah berada di atas orang yang satu ini kan, akan dinaikkan Tuhan lagi ya derajatnya ya, lebih naik lagi ke atas dibandingkan orang yang satu ini guys. Dan pekerjaan kalian juga akan ikutan naik juga tarafnya, kedudukannya tersebut, kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Jadi untuk orang yang satu ini kan nggak usah kalian pedulikan ya. Yang perlu kalian pedulikan itu hanyalah diri kalian sendiri aja. Kelangsungan hidup kalian itu mesti kayak gimana sekarang, itu yang mesti kalian pikirkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya.
Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik. Ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.